Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu meskipun masih secara virtual. Jangan lupa berdoa semoga pandemi ini cepat usai sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti sedia kala, seperti dulu, yaitu bertemu secara tatap muka langsung. Amin. Jangan lupa, sebelum kita mulai, marilah kita buka materi kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa siapkan juga alat tulisnya, pulpen, penghapus, buku, tip X, dan lain sebagainya untuk kalian menulis apa yang nanti akan Bapak terangkan. Baiklah, kita langsung saja ke materinya. Ya, materi kali ini adalah pertemuan ketiga ya. Jadi materi kali ini tentang pola bilangan sama seperti materi pertama dan kedua. Pada materi kali ini yang lebih ditekankan yaitu adalah kita akan belajar tentang penyelesaian pola bilangan, ya, penyelesaian pola bilangan soal cerita. Ini bab 1 untuk materi ketiga. Jadi penyelesaian pola bilangan soal cerita ini, ada soal cerita di mana kalian harus menentukan pola dari bilangan-bilangan yang ada. Jadi seperti yang sudah kita pelajari atau kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa terdapat pola-pola bilangan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, untuk menentukan pola bilangan tersebut, kalian harus memperbanyak latihan-latihan soal. Ingat, harus memperbanyak latihan-latihan soal. Karena untuk menentukan pola bilangan tidak hanya berdasarkan materi, tapi lebih ke praktiknya. Kalian harus mencari secara praktik, secara manual. Karena banyak tipe soal yang ada di pola bilangan ini. Kenapa kita perlu belajar tentang pola bilangan? Karena soal-soal pada pola bilangan ini lebih sering muncul pada tes-tes masuk ke perguruan tinggi, atau ketika kalian lulus SMA dan akan melanjutkan ke kuliah, ataupun pada tes-tes masuk pekerjaan ya. Ini termasuk soal-soal di tes potensi akademik. Jadi, perbanyak mengerjakan latihan soal di materi ini karena, kalau perusahaan-perusahaan besar biasanya untuk merekrut pegawai itu menggunakan tes-tes, salah satunya tes ini, tes potensi akademik. Nah, ini adalah salah satu contoh soal. Ini adalah contoh soal yang pertama. Silahkan kalian temukan pola pada nomor rumah di Jalan Satya Kencana berikut ini. Ini adalah sebuah perumahan ya, di mana di sebuah perumahan tersebut ada yang namanya Jalan Satya Kencana. Jalan Satya Kencana seperti yang kalian lihat, punya penomoran rumah seperti berikut. Nah, ini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Nah, ini sebelah kanan bisa kalian lihat ada rumah Aji ya di atas ini ya. Nah, ini ada rumah Aji, ya. Ini yang di sini nih rumah Aji. Kemudian di depannya rumah Aji ada namanya Yama. Nah, Yama dan Aji ini tetanggaan, depan-depanan rumahnya. Kemudian pertanyaannya, dapatkah kalian menemukan berapa nomor rumah Aji dan berapa nomor rumah Yama? Cara mengerjakan hal yang seperti ini, kita lihat dulu polanya. Dari gambar di atas kan kita bisa melihat pola bahwa rumah sebelah kiri, ini jalannya, jalannya kan menujunya ke sana. Berarti kalau kita masuk kan dari sini. Berarti kalau kita lihat sebelah kiri, rumah ini ya, rumah-rumah yang ada di sini, ini memiliki pola nomor ganjil dari 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 dan seterusnya. Nah, sedangkan pola sebelah kanan ini secara berurutan yaitu adalah pola bilangan genap, di mana pola bilangan genap itu dimulai dari 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 dan seterusnya. Nah, kita dapat mengetahui bahwa rumah nomor Aji itu bernomor ganjil setelah 15. Nah, ini ya, 9, 11, 11 ke 13, 13 ke 15, setelah 15 kan berarti 17 nomor ganjilnya. Bisa juga dilihat dari rumah Yama, Yama dari 12, 14, 16, ya setelah 16 itu adalah 18. Nah, ini adalah pola-polanya. Jadi pola-polanya ini 1 di sini, 2 di bawah di sebelah kanan, 3 sebelah kiri, 4 sebelah kanan, 5 sebelah kiri, 6 sebelah kanan, dan seterusnya. Sehingga ketemu rumah Aji ini nomornya adalah 17 dan rumahnya Yama nomornya nomor 18.
Ya, sekarang kita bahas soal warna pita pada pertemuan pertama kemarin ya. Jadi ada soal ini, temukan warna pita pada bilangan ke 2000 dan 2021. Dari pita di atas ini kita bisa mengetahui polanya, yaitu, warna merah untuk bilangan genap ya. Ini 0 sebenarnya bukan bilangan genap, tapi tidak apa-apa karena kelipatan 2 ya. Artinya untuk merah ini adalah bilangan dengan kelipatan 2 atau genap ya. Kemudian untuk yang warna putih ini merupakan bilangan ganjil, 1, 3, 5, 7, 9. Jadi apabila yang ditanyakan bilangan warna ke 2000 dan 2021 karena 2000 ini adalah genap, maka karena bilangan 2000 ini genap ya, genap, waduh tulisnya susah pakai mouse. Sedangkan 2021 putih karena dia ganjil. Ini adalah pola-pola yang ada. Kita lanjut ke soal pada pertemuan kedua. Jadi soal pada pertemuan kedua, temukan 3 bilangan genap yang berurutan yang jumlahnya adalah 60. Kita perlu garis bawahi dulu di sini bahwa, pertanyaannya 3 bilangan genap berurutan ya, 3 bilangan genap berurutan ya, yang jumlahnya adalah 60. Jadi jumlahnya itu 60. Kita bisa lihat di sini bahwa bilangan genap itu tadi ya 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Sehingga jumlah bilangan, genap yang berurutan tadi ya 2 tambah 4 tambah 6. Selanjutnya 4 tambah 6 tambah 8. Selanjutnya 6 tambah 8 tambah 10. Akan kita tulis di bawah sini. Nah ini. Urut ya, jadi ada 3 bilangan genap dan bilangan tersebut berurutan dan dijumlahkan. Nah, ini ada 2, 4, 6 ya, ada 4, 6, 8, ada 6, 8, 10, ada 10, ada 8, 10, dan 12, dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa lihat ada pola angka awal. Apa itu pola angka awal? Kita lihat angka awalnya di sini. Angka awalnya di sini kan 2, 4, 6, 8. Berarti 2 ini adalah faktor pengalinya 2. Jadi 1 kali 2 itu kan jadinya 2. 2 kali 2 jadinya 4. 3 kali 2 jadinya 6. 4 kali 2 jadinya 6. Jadi urutan pertama itu, dikali 2, urutan kedua dikali 2, urutan ketiga dikali 3, di urutan keempat dikali 4. 4 kali 2 begitu ya. Jadi punya polanya adalah seperti ini. Sedangkan ada pola yang lain, yaitu pola dari penjumlahan. Pola dari penjumlahannya, semakin urutannya bertambah, maka akan ditambah 6. Contohnya di sini ada 12 ke 18, jadi tambah 6. 18 ke 24 ditambah 6. Selanjutnya dari 24 ke 30 juga sama, ditambah 6. Jadi jika pertanyaannya menemukan bilangan genap yang berurutan jumlahnya 60, maka tinggal kita buat tabelnya. Ingat ya, kita harus membuat tabel supaya lebih mudah dipahami. Urutan pertama. Nah, ini urutan pertama tuh maksudnya yang ini loh ya. Yang pertama ini yang 2 tambah 4 tambah 6. Ini kan 12. Urutan kedua ini ya urutan kedua. Nah, ini urutan kedua. Jumlahnya sama ya, 12, 18, 24, 30 nih. 12, 18, 24, 30. Semakin ke kanan ditambah 6. 30 tambah 6, 36. 36 tambah 6, 42. 42 tambah 6, 48. 48 tambah 6, 54. 54 tambah 6, 60. Sehingga hasil akhirnya ketemu bahwa ada bilangan genap yang berurutan, yang jumlahnya 60 itu ada di urutan ke-9. Sekarang kita cari berapa tambah berapa yang sama dengan 60. Kita tahu bahwa urutannya adalah urutan ke-9 tadi. Jadi 3 bilangan genap yang berurutan ini jumlahnya adalah 60, ada di urutan ke-9. Yaitu angka awalnya ini ya, ini urutan ke-9 dikali 2 sehingga kita tahu bahwa angka awalnya ini adalah 18. Nah, jadi jumlahnya 18 ditambah 20 ditambah 22. Hasilnya cocok seperti yang kita cari. Angka genap berurutan dan jumlahnya adalah 60. Seperti itu.
Selanjutnya kita masuk ke latihan soal. Nah, ini adalah latihan soal ketiga, silakan kalian kerjakan dan nanti jangan lupa hasilnya di-upload di Google Classroom. Jadi pada peringatan ulang tahun ke-64 toko baju bintang memberikan diskon kepada 64 orang pembeli pertama. Ya, ulang tahun ke-64 diskonnya kepada 64 orang pembeli pertama. Pada pukul 8, nih baru pukul 8 nih, baru dibuka ya, toko bajunya baru dibuka. Pada pukul 8 sudah ada 8 pembeli, ya. Jam 8 itu sudah ada 8 pembeli. Kemudian pukul 8 lebih 5 menit, bertambah menjadi 16 orang. Pukul 8:10 bertambah lagi jadi 24 pembeli. Nah, jika pola seperti ini berlanjut terus, artinya tidak beda-beda ya, setiap 5 menit ketambahan berapa, setiap 5 menit ketambahan berapa begitu, maka pada pukul berapa kira-kira ada 64 pembeli yang akan memasuki toko. Jadi silahkan kalian kerjakan, ini sangat mudah sekali insya Allah soalnya kalian cari polanya terlebih dahulu, jangan lupa digambar atau kalau misalnya mau pakai tabel silahkan menggunakan tabel. Kemudian nanti kerjakan di kertas selembar atau di buku kalian, buku tugas. Nah, setelah itu silakan nanti kalian upload di Google Classroom kelas kalian masing-masing. Ya, mungkin itu saja. Apabila ada pertanyaan, silakan nanti bisa tanyakan ke Bapak melalui personal chat atau japri ke WA. Untuk pertemuan kali ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.